Ada rasa penasaran nggak sih tentang arti grafologi di balik tulisan tangan seorang dosen? Atau mungkin Anda sekarang ini sedang berambisi menjadi seorang dosen dan penasaran apakah kepribadian Anda cocok untuk menjadi dosen atau tidak? Temukan jawabannya dalam video ini. Halo, kembali lagi dengan Dila di sini di channel Grafologi Indonesia dalam program 1000 Sharing Ringan di Hari Rabu. Nah, seperti yang Anda ketahui, profesi dosen itu sangat penting karena memiliki banyak peran dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Sebagai seorang profesional di bidang pendidikan, dosen memiliki tugas penting untuk mengajar, membimbing, dan membina mahasiswa di perguruan tinggi atau di universitas. Dosen bukan hanya sekedar berada di depan kelas dan menyampaikan materi, tapi juga memiliki tanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan kurikulum, menilai kemampuan dan pemahaman mahasiswa, serta melakukan penelitian dan menulis publikasi di bidang keahlian mereka. Tidak hanya itu, dosen juga memiliki peran penting dalam memandu mahasiswa dalam penelitian, proyek, tesis, serta memberikan arahan dan saran dalam hal akademis dan karir. Seorang dosen yang baik bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidangnya, tapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas dan menarik, mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar, dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis. Nah, dalam interaksi dengan mahasiswa, seorang dosen juga perlu untuk memiliki empati, kemampuan komunikasi yang baik, dan juga fleksibilitas nih dalam menyesuaikan metode pengajaran mereka agar sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda yang dimiliki oleh mahasiswa. Namun, menjadi dosen bukan berarti berhenti belajar. Dosen yang hebat adalah mereka yang terus belajar dan berkembang dalam bidangnya, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek pengajaran yang efektif. Tentu kita tidak bisa sembarangan merekrut untuk mendapatkan dosen yang hebat. Ada beberapa karakter penting yang harus dimiliki dalam seorang dosen. Yuk kita bahas karakteristik khusus seorang dosen melalui lensa grafologi. Simak terus ya. Nah, mari kita mulai dari tanda yang pertama, yaitu analytical thinking. Tanda ini mudah dikenali dengan sudut di bawah area middle zone, terutama pada huruf M dan N. Penulis yang memiliki ciri ini, baginya informasi bukanlah suatu yang langsung diterima sebagai fakta, sampai akhirnya ia sendiri yang menilainya. Ketika menemukan fakta, penulis akan menganalisa dulu nih semua aspek sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan. Biasanya penulis ingin mencari jawabannya sendiri. Ia akan menggali fakta dan menganalisa apa konsekuensi yang akan terjadi, terutama dalam situasi yang baru atau yang belum dikenalnya. Penulis juga harus tahu akan mengapa atau sebab dan akibat dari setiap pertanyaan yang ada. Dia juga akan bertindak berdasarkan nalarnya. Penulis yang memiliki tanda-tanda seperti ini, baginya informasi bukanlah suatu hal yang bisa langsung diterima sampai dia bisa menilainya sendiri. Ketika menemukan fakta, penulis akan menganalisa semua aspek sebelum mengambil kesimpulan. Penulis ingin mencari tahu jawabannya sendiri, dia akan menggali dan menganalisa konsekuensi apa yang akan terjadi, terutama dalam situasi yang baru atau yang belum dikenalnya. Penulis juga harus punya keinginan untuk tahu mengapa dan sebab akibatnya dari setiap informasi yang dia terima. Dia juga akan bertindak berdasarkan logikanya sendiri. Terlebih lagi, berkaitan dengan pekerjaan seorang dosen, ketajaman dalam berpikir analitis ini membuat dosen mampu memahami dan merangkai konsep-konsep yang rumit, yang membuat mereka efisien dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pendekatan yang analitis ini juga memungkinkan dosen untuk menilai sumber informasi dan argumentasi yang penting dengan teliti. Hal ini sangat penting dalam membimbing mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan objektif. Lalu, dalam konteks pengembangan kurikulum dan penelitian, kemampuan untuk menganalisa data ini secara sistematis dan mampu menciptakan kesimpulan yang logis adalah kunci dalam menciptakan materi pengajaran yang berkualitas tinggi dan dalam melakukan penelitian yang memberikan dampak yang signifikan. Dan dalam konteks memberikan umpan balik kepada mahasiswa, baik dalam hal akademik maupun dalam proyek penelitian, kepribadian yang analitis ini memungkinkan dosen untuk memberikan saran yang konstruktif dan berarti, berdasarkan penilaian yang bersifatnya objektif, jadi tidak subjektif. Kemampuan ini juga sangat berguna dalam membantu mahasiswa mengidentifikasi dan memecahkan berbagai tantangan yang mereka temui. Jadi, kepribadian analitis ini tidak hanya memperkuat proses pengajaran dan penelitian seorang dosen, tapi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan intelektualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tanda yang kedua, yaitu flexibility dan fluidity. Nah, penulis dengan ciri seperti ini memiliki keterampilan dalam mengungkapkan diri dengan mudah dan lancar. Dia dapat berpindah dari satu fase pemikiran ke pemikiran lainnya. Dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mudah, baik melalui tulisan tangan maupun melalui kata-kata yang dia ucapkan. Dengan merangkai kalimat yang logis, dia mampu menggunakan bahasa yang berkelas dan elegan.
Nah, penulis dengan tanda fluidity seperti ini mampu mengubah subjeknya dengan baik nih, bisa mengarahkan percakapan dengan terampil. Nah, dalam konteks tanggung jawab, seorang dosen yang memiliki fleksibilitas dalam berpikir memungkinkan dosen untuk menyesuaikan diri dengan berbagai gaya belajar mahasiswa, perubahan dalam kurikulum, dan perkembangan terkini dalam bidang keahlian mereka. Dosen yang fleksibel juga mampu mengubah metode pengajaran mereka guna memenuhi kebutuhan khusus masing-masing mahasiswa, memperkaya pengalaman belajar dengan pendekatan yang beragam, serta memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap relevan dan menarik. Selain itu, dalam lingkungan akademik yang seringkali interdisipliner, fleksibilitas berpikir membantu dosen dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai bidang ilmu, memperluas cara pandang mereka, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran mereka. Fleksibilitas ini juga penting dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti perubahan jadwal, kebutuhan untuk memodifikasi materi kuliah, atau menyesuaikan diri dengan teknologi pengajaran baru. Dalam konteks penelitian, fleksibilitas berpikir memungkinkan dosen untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengadopsi metode penelitian yang inovatif, dan merespon dengan cepat terhadap penemuan baru. Dosen yang memiliki kecakapan untuk berpikir secara fleksibel juga lebih mampu membimbing mahasiswa dalam penelitian mereka, saran dan solusi yang kreatif untuk tantangan yang mungkin mereka hadapi. Jadi secara keseluruhan, fleksibilitas berpikir menjadi aset berharga bagi seorang dosen dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam pendidikan tinggi. Memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran, pengembangan, dan keberhasilan mahasiswa. Nah, tanda selanjutnya adalah talkative atau talkativeness. Tanda ini bisa dilihat dari bagaimana seseorang menuliskan huruf A dan O-nya yang terbuka, seperti contoh berikut. Nah, orang-orang dengan tanda seperti ini biasanya memiliki spontanitas dalam berbicara. Dia mampu dengan mudah mengungkapkan ide-idenya, dan dia akan menyuarakan langsung apa yang pertama kali terlintas di pikirannya. Nah, penulis dengan tanda-tanda seperti ini biasanya dia akan paling maksimal ketika pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal yang membutuhkan kemampuan untuk berekspresi secara verbal. Nah, jadi keterkaitannya dengan tanggung jawab sebagai seorang dosen yang komunikatif membawa berbagai keuntungan dalam ranah pendidikan. Pertama-tama, kemampuan untuk berkomunikasi secara jernih dan efisien adalah elemen kunci dalam proses pengajaran. Dosen yang pandai menyampaikan ide dan konsep dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti akan lebih berhasil dalam mengajar dan memotivasi mahasiswanya. Selain itu, dosen yang komunikatif biasanya lebih terbuka dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan dinamis, di mana mahasiswa merasa lebih nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan menjelajahi ide-ide baru. Interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa juga mendorong lingkungan kelas yang lebih kolaboratif dan mendukung, yang bisa meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Dosen yang komunikatif juga biasanya lebih mudah diakses oleh mahasiswa, baik untuk isu-isu akademik ataupun bimbingan pribadi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan baik membantu dosen dalam memberikan feedback yang konstruktif, menjelaskan materi yang sulit, dan menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai kebutuhan mahasiswanya. Singkatnya, sifat komunikatif pada seorang dosen membantu dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa, serta memperkuat kolaborasi profesional dan pengembangan akademis. Nah, ciri organizational ability ini ditandai dengan misalnya marginnya yang rapi, baseline-nya yang konsisten, tidak bergelombang, spasinya atau jarak antar kata dan barisnya baik, konsisten, terus bentuk huruf-hurufnya juga reguler dan tidak banyak coretan. Nah, penulis yang seperti ini memiliki organisasi yang baik dan unggul dalam strategi perencanaan. Kemampuannya untuk berorganisasi memungkinkan dia untuk menciptakan pola yang teratur dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaannya, dan ide-idenya. Berbekal kemampuan berorganisasi, penulis dapat dengan mudah menyusun jadwal dan proyek. Waktu dan perlengkapan dan tempat adalah segala-galanya bagi penulis, dan efisiensi serta keteraturan mempunyai daya tarik yang sangat kuat baginya. Memiliki kepribadian yang terorganisir ini sangat penting bagi seorang dosen, karena ini dapat membantu dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek pekerjaan akademis mereka secara efektif. Dosen dengan kemampuan organisasi yang baik bisa merencanakan dan menyusun materi pengajaran mereka dengan cara yang lebih logis, terstruktur, dan memastikan bahwa setiap sesi pembelajaran berjalan lancar dan materi disampaikan dengan efisien. Kemampuan ini juga penting dalam manajemen waktu dan prioritas, terutama mengingat dosen seringkali harus menyelesaikan tugas mengajar, melakukan penelitian, serta tanggung jawab administratif secara bersamaan. Dengan kemampuan organisasi yang baik, seorang dosen bisa mengatur jadwal mereka dengan efektif, memberikan waktu yang cukup untuk persiapan kuliah, penelitian, dan juga interaksi dengan mahasiswa. Selain itu, kemampuan berorganisasi membantu dosen dalam mengelola proyek penelitian dan publikasi, yang seringkali memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengelolaan sumber daya. Dosen yang terorganisir biasanya lebih berhasil dalam mengelola proyek penelitian, memenuhi tenggat waktu, dan mempertahankan standar akademis yang tinggi. Kemampuan ini juga penting dalam aspek administrasi pekerjaan akademik, seperti mencatat nilai, mengatur pertemuan, dan mengelola dokumen-dokumen penting. Dosen dengan kemampuan organisasi yang baik juga
juga mampu memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa, menunjukkan bahkan betapa pentingnya manajemen waktu dan organisasi dalam keberhasilan akademis dan profesional. Secara keseluruhan, kemampuan organisasi adalah kunci untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang dosen dengan cara yang efisien dan efektif, serta membantu dalam memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi mahasiswa. Selanjutnya, ada tanda yang terakhir yaitu self-confidence. Ciri yang terakhir ini ditandai dengan ada berbagai tanda nih, misalnya ukuran hurufnya yang medium ke besar, nama yang ditulis diawali dengan huruf kapital, nah tangan yang posisional dengan tulisan, dan tidak ada tanda negatif di tanda tangan. Nah, yang terakhir, tinggi tibarnya medium ke high. Ini kan akan berhubungan dengan tinggi target yang akan dia buat. Penulis dengan tanda percaya diri seperti ini biasanya cukup yakin dengan dirinya sebagai orang yang berharga. Dia menerima dirinya dan senang akan kondisinya, punya citra diri yang baik, yang positif, serta jika dihadapkan dengan pekerjaan yang sulit, dia tidak akan menggoyahkan keyakinan akan kemampuannya. Keterkaitannya dengan pekerjaan sebagai seorang dosen, ini bisa mempengaruhi berbagai aspek dari perannya sebagai seorang pendidik dan sebagai peneliti. Pertama, kepercayaan diri memungkinkan dosen untuk menyampaikan materi pengajaran dengan otoritas dan kejelasan. Seorang dosen yang percaya diri dapat menyampaikan informasi, berargumen, dan menjawab pertanyaan dengan yakin, yang mana hal ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, ini juga membantu dalam membangun kredibilitas di mata mahasiswa dan rekan-rekan, yang mana juga penting untuk menjaga keterlibatan dan rasa hormat dalam lingkungan akademis. Di sisi lain, dosen yang percaya diri juga lebih mampu memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap mahasiswa dan membimbing mereka melalui tantangan akademis. Dosen seperti ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka sendiri dan mengejar tujuan akademis dan profesional mereka. Secara keseluruhan, kepercayaan diri ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian seorang dosen, tapi juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap positif dan lingkungan belajar yang mendukung untuk mahasiswa. Keseluruhan karakter ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mengajar dan penelitian dosen, tapi juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan intelektual dan profesional mahasiswa. Oleh karena itu, kepemilikan karakter seperti kemampuan analitis, fleksibilitas berpikir, sifat komunikatif, dan kepercayaan diri tersebut sangat penting untuk kesuksesan dosen dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di lingkungan akademik. Sebagai seorang rekruter, kita dapat memanfaatkan grafologi untuk menemukan karakteristik ini dalam calon-calon dosen. Karena sebagai seorang dosen tentu tidak hanya sekedar menyampaikan materi yang kompleks, namun juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu memenuhi kebutuhan beragam mahasiswa dan mengembangkan materi pengajaran yang menarik dan inovatif. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda yang sedang belajar grafologi. Jika Anda ingin menjadi seorang grafolog profesional, Anda dapat mengikuti kursus di grafologiindonesia.com sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman belajar grafologi yang mendalam, menyenangkan, dan sistematis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bisa di-like dan share ya. Dan jika Anda belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye!